malam semua. Seperti biasa, mungkin buat yang sudah beberapa kali ikut Bincang Jumat, alangkah baiknya kalau diawali dengan kita buka dulu screen kita semua ya. Videonya boleh dibuka dulu, supaya minimal walaupun kita berhadapan dengan kotak masif yang tidak bernyawa dan dicolokin ke listrik, kita minimal bisa saling tatap muka dulu. Jadi monggo Bapak Ibu dibuka dulu kameranya kalau berkenan, biar kita bisa lihat satu sama lain. Ini sambil nunggu masih ada yang sholat sepertinya ya, tapi kita biasa komitmen sama waktu, jadi kita mulai aja ya. Oke, ngomong-ngomong anak-anak, sekarang giliran papa mamanya yang belajar ya. Tadi videonya sudah tampil, jadi sekarang izin ya papa mamanya yang belajar dulu ya kali ini ya, gantian ya. Nah, sudah tampil semua. Oke, narasumbernya sudah hadir juga. Istimewa lah pokoknya ya hari ini narasumbernya ya. Lalu Miss Indri juga udah hadir. Sore Miss Indri. Sore. Oke, sip. My partner in crime sudah hadir. Miss Sabria juga udah standby ya, Miss Sabria. Hadir, Miss. Oke, sip. Mantap. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, mungkin bagi sebagian ini adalah pertemuan pertama kami dengan Bapak Ibu di acara Bincang Jumat. Jadi buat yang baru pertama kali hadir di Bincang Jumat, boleh ya izin saya memperkenalkan diri Miss Indri partner saya, termasuk juga tim kami. Tapi narasumbernya nanti masih disimpan dulu. Walaupun sepertinya udah pada tahu karena tiap hari saya berkuar-kuar ya di Instagram ya, pamer ya gitu ya. Tapi but anyway, nanti aja, itu narasumbernya nanti aja. Ceritanya anggap nggak kenal dan nggak tahu ya. Oke, buat yang pertama kali hadir di Bincang Jumat, selamat datang. Saya Eva. Di sudut sana ada partner saya, Miss Indri. Dan ada di sudut lain juga ada Miss Sabria yang lagi standby jadi hostnya. Kami bertiga sebenarnya datang dari dua lembaga ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Rumah Aruna. Mungkin sebagian besar udah tahu, anak-anaknya udah pada kenal ya. Jadi Rumah Aruna itu memang preschool dan kindergarten berbasis Montessori. Nah, selain Rumah Aruna, jadi ceritanya selain Rumah Aruna itu ada satu organisasi lagi yang kami dirikan yang namanya Aruna School Development Consultant namanya. Nah, Aruna School Development Consultant ini biasanya bergerak di teacher training, parents training, sama konsultasi sekolah gitu ya. Karena background saya dan Miss Indri memang kita besar di bidang pendidikan gitu. Nah, ceritanya pas pandemi ini semua orang kan ya gundah gulana lah ceritanya ya. Jadi lalu kita sepakat sama Miss Indri, udah Miss Indri di tengah gundah gulananya semua orang, yuk kita bersumbangsi sedikit, memberikan insight-insight kecil seputar pengasuhan, seputar pendidikan, seputar hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Tapi nggak boleh berat-berat materinya, kasihan. Pandemi ini udah sangat berat gitu ya. Akhirnya kemudian kita mulai mengadakan Bincang Jumat sejak berapa Miss Indri? 3 bulan kali ya? Sejak bulan Maret. Sejak Maret ya, sejak Maret awalnya masih dikit pesertanya, masih teman-teman dekat, makin lama nggak sampai terkenal amat sih ya, tapi makin lama pesertanya makin banyak, terus demand tuntutan untuk topiknya juga makin berkembang. Nah, hari ini ceritanya kita akan mulai dengan topik yang tanda kutip agak beda dengan yang kemarin-kemarin, tapi menjadi topik yang sangat penting juga gitu, karena satu sisi kita tidak pernah tahu kapan yang namanya bencana datang, dan kita harus mempersiapkan diri, itu satu hal ya. Nah, jadi saya nggak mau panjang lebar, itu perkenalan dari saya Eva, di sana Miss Indri, di sana lagi ada Miss Sabria ya. Jadi kami bertiga akan jadi pelayan Bapak Ibu dalam hal Bincang Jumat dan dalam men-sharingkan ilmu hari ini gitu ya. Nah, itu pengantar dari saya, tidak panjang lebar, kita buka Bincang Jumat kita kali ini. Saya lempar langsung ke partner saya, silahkan Miss Indri. Terima kasih Miss Eva ya atas kesempatannya. Kita semua juga belajar di sini, jadi semakin senang ya, semakin lama semakin semangat untuk belajar, dan tema-temanya beragam. Nah, kali ini tema kita tentang bencana ya. Mungkin sebelum kita masuk, saya mau sharing dulu nih, karena tahun kemarin memang saya juga terlibat dalam pemulihan bencana ya di Sigi, Palu, dan Donggala. Ya kira-kira setahun lah tinggal di Sigi, di desa ya yang terkena. Tapi sifatnya lebih ke arah pemberian kayak semacam dukungan psikologis awal seperti itu. Nah, mungkin di sini kita juga belajar ya
terkait apa itu bencana, kemudian mitigasinya apa yang akan dibawakan oleh Dr. David Sidabutar. Nah, mungkin disadari atau tidak disadari, kita juga saat ini sedang menghadapi sebenarnya namanya bencana juga. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh narasumber kita, COVID ini kenapa juga termasuk bencana, selain bencana-bencana lain yang memang ragamnya banyak. Kayak kemarin di Sukabumi ada banjir bandang, kemudian ada tanah longsor, dan lain-lain ya. Mungkin Dr. David bisa langsung cerita ya, pengalaman sudah banyak sekali nih sebagai Direktur UDD PMI Kota Tangerang ya. Pasti yang sebagai first responder nih PMI untuk kejadian-kejadian luar biasa ini. Oke, silahkan Dr. David Sidabutar untuk memperkenalkan diri dan menyapa para peserta yang sudah hadir di Bincang Jumat kali ini, yaitu ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga, jadi komplit hari ini. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih Miss Indri. Sudah diperkenalkan tadi saya kira ya, nama saya David. Saya bekerja di Palang Merah Indonesia sudah dari semenjak tahun 89. Ya, dulu pertama-tama kita masuk dari bergabung dengan Palang Merah itu termotivasi untuk melakukan penyelamatan kepada siapapun ya, yang pasti yang hidup gitu ya, karena penyelamat kita di Palang Merah itu ada yang hidup, ada yang nggak hidup, dalam arti bukan manusia ya, tapi kita konsentrasi kepada yang hidup. Nah, sebelumnya pada saat kita bergabung itu kita termotivasi oleh itu, dan sudah sekian tahun kita ada di Palang Merah, keluar dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ya, namun karena faktor lain gitu kan ya, sekarang kita sudah dalam tanda kutip sudah berkurang untuk bencananya. Sekarang kita banyak berkonsentrasi mengenai pelayanan darat ya, namun tetap dengan bencananya tetap warawiri, masuk keluar dan lain sebagainya. Cuman kita ditambah beban lagi untuk melakukan pelayanan darat kepada masyarakat. Saya ditempatkan di Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, ada di daerah Tangerang, Provinsi Banten, dan saat ini ya itu pun masuk dalam bencana juga itu karena bisa dibayangkan dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus menyediakan pelayanan yang prima kepada masyarakat juga, karena banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa di depan kita itu sebenarnya masih banyak permasalahan lain selain masalah COVID-19 ini. Namun karena sekarang ini lagi ramai-ramai seperti itu ya, itulah yang sekarang harus kita hadapi. Nah, saya diundang oleh rekan-rekan untuk menjadi narasumber di sini, dan saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa bencana ini sangat penting sekarang ini kita bicarakan. Alasannya ada beberapa. Yang pertama bahwa situasi sekarang ini adalah situasi yang sedang mengalami pandemi di seluruh dunia. Kita bicara dunia. Apakah itu dikategorikan sebagai bencana? Ya jawabannya ya iya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita bicara bencana itu adalah suatu rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa yang mengancam gitu ya, yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor yang alam ataupun yang non alam gitu ya. Dan pasti imbas dari bencana ini pasti mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan berdampak sangat-sangat psikologis kepada semua orang yang mengalami bencana tersebut. Ya, nah jadi itu dia definisi dari bencana itu sendiri. Jadi dia adalah rangkaian peristiwa. Kalau bukan rangkaian peristiwa, kita katakan dia bukan bencana.
tapi cenderung kita katakan sebagai musibah, gitu ya. Jadi kalau kayak musibah itu seperti maaf tiba-tiba orang tua dipanggil, gitu ya, kita mendapat ada kecelakaan, gitu ya. Nah, itu kita katakan dia musibah, tidak kita kategorikan dia sebagai bencana. Nah, walaupun sama-sama mengakibatkan kerugian sebenarnya. Nah, jadi seperti itulah bencana. Nah, sekarang ini kenapa kita penting untuk belajar mengenai bencana? Karena secara prinsip, situasi yang sekarang itu diharapkan untuk tidak terjadinya bencana. Karena akan menjadi tambahan beban dalam kehidupan kita hari-hari, gitu ya. Dan juga sangat sukar bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap yang mengalami bencana ini, karena demikian karena SDM-nya pun sangat-sangat terbatas pada saat ini. Kenapa sangat terbatas? Karena kita membagi-bagi tugas, baik di pemerintahan ataupun di Palang Merah sendiri, kita bagi-bagi tugas, ada yang tugasnya A, B, C, dan E, dan sekarang ditambah lagi bebannya adalah beban COVID-19. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus belajar bencana ini? Karena pada saat terjadi bencana, tidak disertai dengan COVID-19 ini, dengan pandemi ini, kita masih bisa full konsentrasi kepada bencana tersebut. Tapi sekarang karena ada COVID-19 tersebut, membuat konsentrasi kita menjadi terbagi-bagi. Yang mengakibatkan yang kita katakan tadi, sumber daya yang harus kita akui itu pasti berkurang untuk itu. Nah, siapa yang diharapkan untuk menjadi sumber daya supaya satu bencana atau satu keadaan yang merugikan tadi itu bisa diatasi dengan baik? Jawabannya adalah keluarga. Jawabannya keluarga, gitu loh. Kita nggak bisa pada saat ini murni hanya mengharapkan dari pemerintah, dari Palang Merah, dari lembaga-lembaga lain untuk mengatasi suatu bencana yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kalau bicara bencana, kalau berbicara bencana tersebut, kami dari Palang Merah memang sudah salah satu dari pekerjaan kita dari dulu ini memang adalah mengenai penanggulangan bencana ini. Ramainya penanggulangan bencana ini sebenarnya sudah dimulai lama, cuman booming kemana-mana. Ya, ini saya bicaranya dunia ya, booming kemana-mana. Ya, bencana itu pada saat terjadi tsunami, bencana yang terbesar sampai saat ini masih merupakan satu bencana yang terbesar, yaitu peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2000 sekian, ya, 2004 atau 2005. Di situ memang tidak dipungkiri bahwa semua orang mulai peduli dengan bencana, walaupun bencana itu sudah ada sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, tapi di Indonesia bahkan di dunia mulai sangat-sangat peduli dengan bencana itu pada saat tsunami di Aceh di negara kita itu terjadi. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa sekolahan bencana untuk dunia adalah jawabannya di negara kita. Gitu. Apalagi negara kita ini adalah salah satu negara yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi satu negara yang dikatakan adalah masyarakatnya harus living with disaster, hidup dengan bencana, gitu loh. Berbeda dengan beberapa negara-negara yang ya kita tidak katakan tidak ada bencana, cuman tidak seintens kita ini. Ya, kalau kita kategorikan bencana itu percaya tidak percaya, kalau kita hitung-hitung ada ratusan bencana setiap hari yang terjadi di negara kita sebenarnya. Cuma tidak diekspos secara massal dan lain sebagainya karena sifatnya yang kecil. Nah, kembali ke tadi, kenapa kita perlu? Karena keluarga lah sekarang yang menjadi ujung tombak untuk terjadinya, untuk menangani satu bencana yang terjadi. Makanya salah satu topik yang waktu saya diminta untuk menjadi narasumber dalam kesempatan ini, saya sangat menyambut baik karena memang kita juga sebenarnya lagi menyemarakkan supaya ada keluarga peduli bencana. Karena semua orang sekarang terkonsentrasi dengan ke kiri bicara COVID, ke kanan bicara COVID, ke depan bicara COVID, ke belakang juga bicaranya COVID.
bukan berarti konvensional tidak penting, itu sangat penting, gitu ya. Namun ada hal-hal lain yang perlu kita bahas, perlu kita ketahui, perlu kita pelajari, dan perlu kita peduli. Salah satunya adalah bencana ini. Kenapa demikian? Yang kedua alasannya. Ingat terutama di negara kita ini sekarang sudah mau masuk bulan-bulan air akan datang, gitu ya. Air dari sana dari sini semua segala macam itu akan datang, ya. Dan di mana-mana kalau kita lihat mulai ini genangan-genangan air sudah mulai nongol kiri kanan, gitu kan ya. Hujannya sudah mulai agak nih, gitu ya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa yang kedua kita harus peduli dengan bencana ini, karena memang sudah bulan. Nah, dalam penanggulangan bencana ini keluarga itu sangat penting karena lingkungan itu sangat berpengaruh untuk terjadinya satu bencana. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengamati bahwa banyak sekali bencana-bencana yang terjadi itu dimulai dari lingkungan. Ya, contoh sederhana. Kita ambil agak serem dikit ya. Kita ambil agak serem dikit, tapi saya tidak usah sebutkan apa dan gimana aja. Semarang sekarang dengan tanah longsor, saya yakin waktu kita sekolah dulu sudah tahu lah, ya, yang namanya penghijauan itu penting, tanaman itu penting, dan lain-lain sebagainya itu penting. Namun kalau kita lihat sekarang lingkungan kita banyak yang sudah dirusak, sehingga nggak usah heran kalau sering terjadi yang disebut dengan tanah longsornya. Dan ingat kalau dia tanah longsor semua segala macam, itu mengenaskan loh, saudara-saudara. Kenapa saya katakan mengenaskan? Kalau tanah longsor tersebut, kalau air dia kelihatan, dia jalan, dia ini semua segala macam, dan korbannya masih bisa kelihatan. Kalau tanah longsor, pengalaman kita, rata-rata tanah longsor terjadi itu bukan kita tidak mau mencari jenazahnya, bukan, tetapi sangat sukar karena demikian, karena dia tertutup dengan segalanya, dan kita pun tidak berani untuk masuk ke dalam. Kenapa demikian? Ya karena ya kita bisa menjadi korban berikutnya, karena tanahnya yang tidak stabil dan lain-lain sebagainya itu mengerikan buat kita semua. Ya, jadi biasanya ini sudah menjadi protokol, gitu ya. Kalaupun memang tidak bisa ditentukan, ya tidak mungkin harus diikhlaskan. Kalau misalnya banjir, dia cenderung kita lebih enak. Lebih enaknya gimana? Pada saat penanganan korbannya umpamanya, kalau misalnya ada banjir bandang di mana, ya betul. Di sekitar tempat kejadian tersebut banyak korban yang terjadi. Namun kita tidak seperti tanah longsor ini. Di ujung daripada air itu berakhir, itu kita tinggal tunggu di sana, biasanya akan tunggu di situ. Karena dia pasti akan terbawa di sana. Sehingga kalaulah kita umpamakan, ini jika kita umpamakan ada 100 korban dalam bencana tersebut, kalau dia di tanah longsor, mungkin kita akan ketemu 60-70 korban. Tapi kalau kita bicara banjir, dia lebih banyak, banjir bandang dan lain sebagainya, itu lebih banyak kita ketemunya. Bisa kita dapatkan sampai dengan 100 orang, atau setidaknya 90 sampai dengan 90 orang, 95 orang itu bisa kita dapatkan. Jadi masih lebih enak gitu loh, walaupun yang namanya korban nggak enak ya, tetapi lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan korban. Nah, untuk itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus peduli dengan bencana di keluarga itu, karena memang semuanya dimulai dari keluarga gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan pada saat kita bagi dua maksudnya kita bagi tiga. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Jadi penanggulangan ada tiga ya. Apa yang harus dilakukan sebelum. Kalau bicara sebelum berarti ya seperti sekarang ini, ya kita lagi duduk-duduk seperti ini santai gitu ya. Nah lalu kita mempersiapkan diri, bukan berarti kita berharap ada bencana, bukan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pada saat terjadi bencana. Jadi kalau yang tadi yang pertama adalah sebelum
Yang kedua adalah pada saat terjadi bencana, di tengah-tengah itu terjadi, apapun bentuknya, gitu, ada yang harus kita lakukan. Yang ketiga, nah ini yang lebih seru sebenarnya, ini yang lebih lama, yang lebih sukar dalam penanganannya. Apa itu? Jawabannya adalah setelah terjadinya bencana. Nah ini, jadi ada yang sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Masing-masing kita bertindak berdasarkan satu hal. Apa itu? Nah ini. Dari ketiga itu kita bertindak berdasarkan satu aja. Kita harus bisa melakukan yang namanya mitigasi. Mitigasi bencana. Ya, jadi kita maksudnya mencari tahu apa itu yang kita cari tahu. Yang pertama yang kita cari tahu adalah potensi, bukan yang pertama maksudnya, yang perlu kita cari tahu adalah potensi-potensi yang bisa mengakibatkan bencana. Gitu. Ya, jadi potensi-potensi di lingkungan kita yang bisa mengakibatkan bencana. Yuk, mari kita sekarang menerawang ke rumah kita sendiri saja. Ke lingkungan rumah. Gak usah kita jauh-jauh, karena kalau kita bicara yang berat-berat nanti malah puyeng nanti. Ya. Ya, kita kembali ke lingkungan aja, ke lingkungan saja. Nanti dijawab dalam hati aja, ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, pada saat Anda menentukan Anda tinggal dalam satu lingkungan, ya, pada saat Anda menentukan Anda mau tinggal dalam satu lingkungan, yang mana Anda pilih? Apakah Anda mau di Serpong? Apakah Anda mau di Palu? Apakah mau di Jakarta? Di mana pokoknya, saya yakin Anda memutuskan saya tinggal seperti saya lah. Saya tinggal di Tangerang, gitu ya. Dulu saya tinggal di Tangerang. Lalu yang pertama yang kita cari adalah pasti tempat tinggal. Itu udah pasti. Di Tangerang itu saya mau tinggal di mana. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini dia. Nggak usah dijawab ya, dijawab sendiri-sendiri aja nanti. Saya tinggal di daerah sini, kalau kita bicara dalam konteks bencana ya. Saya yakin prosentasenya kecil sekali pada saat kita berpikir untuk kalau lingkungan ini kira-kira potensi bahayanya apa ya yang bisa mengakibatkan bencana. Saya yakin sedikit dari kita yang memperdulikan itu. Padahal itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara tempat tinggal, kayaknya nggak ada deh yang sebulan 2 bulan, gitu loh. Yang pasti itu akan panjang sekali kita menentukan itu. Lalu, adakah dari kita, pertanyaan kedua, yang pernah mencari tahu sebelum contoh kompleks perumahan A, sebelumnya dia tempat apa? Sebelumnya ada apa di situ? Nah, pernah nggak kira-kira kita berpikir seperti itu? Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, pernah kejadian apa di tempat itu? Dalam konteks bencana ya. Contoh sederhana. Pada saat saya masuk ke situ, ya, pada saat saya menentukan saya tinggal di A, di lokasi A, lalu saya mulai melihat-lihat ini potensi bahayanya apa. Oh, ini di belakang perumahan ini ternyata ada bukit. Gitu. Bukitnya ini sudah ada sebelum saya tinggal di sini dan sebelum kompleks ini ada. Gitu. Lalu yang kedua, coba kita cari tahu apakah pernah ada kejadian di sini. Contohnya yang tadi, tanahnya longsor. Ya, bukit tersebut beberapa kali longsor. Gitu ya. Pernah nggak? Kita coba cari tahu. Kita pikir-pikir, oh ada pernah dulu tahun sekian. Nah, itu menjadi catatan buat kita. Itu menjadi catatan buat kita. Ya. Nah, lalu saya masuk ke perumahan ini, contohnya ke lingkungan ini, ternyata ini dulu dia ini itu umpamanya ini kayaknya dulu sungai yang diuruk. Banyak ya namanya orang usaha kan boleh ya untuk mencari keuntungan segala macam, boleh-boleh aja.
ternyata dulu itu adalah sungai yang ditutup, yang diuruk, gitu. Dan kalau kita lihat, sungainya ini cukup besar dulunya sebenarnya. Lalu ditutup, dibuatkan saluran lain untuk sungai tersebut. Nah, itu juga menjadi potensi bahaya, menjadi potensi yang cukup bahaya. Bukan berarti saya bilang kalau bekas sungai Anda jangan tempatin tempat tinggalnya, ya bukan. Gitu. Maksudnya adalah begitu kita tahu bahwa itu adalah sungai, kita harus cari tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membangun rumah di situ untuk sungai yang ada itu. Karena apapun alasannya, contoh sederhana, pada saat nanti entah kapan yang namanya air pasti dia akan mencari jalannya dia. Dan kalau memang itu sudah terbentuk dari dulu untuk jalur untuk air, dia akan kembali ke situ. Dia nggak akan kemana-mana. Dia nggak akan mencari jalan lain. Dia akan selalu ke situ, walaupun tidak saat itu atau 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Tapi nanti itu pasti akan terjadi. Karena memang dia sudah jalannya dia dari situ. Jalur-jalurnya dia sudah dari situ. Nah, itu contoh. Itu contoh dari kita mencoba mencari tahu bahwa tempat tinggal kita itu seperti apa sebelumnya. Gitu. Nah, jadi itu sangat penting. Dan saya yakin yang saya katakan tadi, kalau kita bertanya-tanya nih dalam hati nih, dulunya sebelumnya apa ya? Apakah dia. Nah ini dulu tempat ini dulu ini semua segala macam. Nah itu perlu. Legenda-legenda sebelum itu perlu kita coba cari tahu. Ya, nah, lalu berikutnya perlu kita cari tahu apakah di situ sudah terbentuk sistem. Ya, kalau dalam ilmu bencana disebut sebagai early warning system. Jadi peringatan dini untuk satu bencana. Contoh, ya, contoh adalah mereka-mereka yang tinggal umpamanya di tempat-tempat yang saluran air, gitu ya, yang cukup dalam. Nah, itu memang saluran air memang lewat dari sana. Coba kita perhatikan kalau itu memang salurannya semua segala macam, apakah sudah ada tanda-tanda peringatan dini? Contoh sederhana adalah mereka menanamkan bambu, kayu, besi atau apa di tempat tersebut, ya, tapi yang terlihat dengan mudah oleh seluruh masyarakat yang di sana untuk memberi tanda-tanda. Contoh ya, ini ketinggian airnya sudah 1 meter, ini ketinggian airnya sudah 1,5 meter, ini ketinggian airnya sudah 2 meter. Nah, pernah nggak coba pada saat kita masuk ke lingkungan kita mencari tahu hal-hal seperti itu? Kenapa? Karena itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau dia kuning, berarti kehidupan sehari-hari kita itu jauh dari contoh banjir bandang, kebanjiran, dan lain sebagainya. Kalau dia kuning, mungkin meminta kita untuk siap-siap, sebentar lagi air akan meluap. Kalau dia merah, berarti ini berarti sudah masuk di bencana kita. Nah, hal seperti itu contoh di mana kita memulai dari lingkungan. Apakah kita sudah melakukan hal-hal seperti itu? Gitu ya. Nah, lalu berikutnya, selain kita melakukan mitigasi bencana, kita mencari tahu potensi-potensi bahaya, di rumah kita sendiri ada nggak kita membuat sesuatu? Contoh. Tadi Miss Indri udah ke sana berarti ya, ke Palu ya? Iya, Betul ke ya? Palu. Nah, itu kan udah ketahuan berarti dia kan daerah-daerah gempa berarti ya. Nah, ini contoh sederhana. Ya. Apakah di setiap rumah contohnya, atau nggak usah setiap rumah ya, di tempat-tempat tertentu, apakah ada yang disebut dengan tempat berkumpul jika terjadi satu bencana? Ini penting berkoordinasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Dan kalau terjadi sesuatu, ada satu tempat yang aman untuk warga untuk mengungsi sementara ke sana. Nah, itu penting. Di negara kita itu belum populer. Ya, jadi kita harus ada tempat berkumpul jika terjadi sesuatu.
Nah, itu di lingkungan masing-masing. Kalau bicara di dalam rumahnya, apakah mereka sudah diedukasi mengenai apa yang dilakukan jika terjadi gempa dan setelah gempa? Contoh sederhana, Miss Indri, di setiap rumah ada nggak mereka punya tas-tas emergency? Nah, itu dia tuh. Ya. Tas-tas emergency dalam arti seperti ini contohnya. Ini saya tinggal di daerah bencana yang biasa terjadi gempa. Kita sedikit banyaknya harus tahu sedikit saja mengenai konstruksi bangunan. Kita harus mencari tahu bangunan kita tiangnya ada di mana. Yang bangunannya ada di mana. Karena rumah itu kan ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya, dan lain-lain sebagainya. Yang paling penting contoh untuk bencana ini, untuk gempa ini adalah, pernah nggak kita cari tahu tiang utamanya itu di mana? Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Salah satu ilmu dari gempa untuk keluarga adalah, di mana tempat Anda berlindung pada saat terjadi gempa? Jawabannya adalah nempel ke tiang rumah. Ada yang bilang ngumpet di bawah meja, gitu ya. Ada yang bilang di bawah kolong tempat tidur, gitu ya. Nah, oke, itu tidak salah. Tetapi kalau kita bicara gempa yang benar-benar goyang, benar-benar besar, gitu ya, ada juga susah untuk bergerak. Pada saat kejadian tsunami di Aceh, saya lagi di Nias. Anda bisa bayangkan kayak apa itu. Bapak Ibu percaya tidak percaya, kita hanya bisa tertelungkup karena kebetulan waktu itu kita adalah di jalanan. Hanya bisa tertelungkup di jalan. Nggak bisa gerak juga. Nggak bisa kita gerak untuk lari kemana. Nggak bisa. Setelah dia berkurang ataupun gempa itu mulai berhenti, barulah jujur kita bisa bergerak. Ada yang berusaha untuk bergerak, ada yang berusaha untuk lari dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata yang lari pada saat itu pasti larinya nggak lurus dan cenderung untuk jatuh, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Dan kita memang nggak bisa gerak kita, apalagi dengan gempa yang sebesar itu. Nah, jika kita di dalam rumah, sasaran kita pertama sedapat mungkin kita merapat ke tembok, terutama ke tiang-tiang rumah. Di mana tiang-tiangnya, nah itu tugas kita tuh pada saat kita cari tahu ya. Oh, ini tiang utamanya nih. Nggak usah sampai dibongkar-bongkar, nggak usah. Pokoknya ini cari tahu, oh ini tiangnya. Nah, kesitulah kita merapat, karena itu adalah posisi di mana itulah yang paling kuat untuk kita berlindung. Nah, lalu di situ, itu yang saya bilang tadi hubungannya dengan emergency, tas-tas emergency tadi. Di dalam tas tersebut, kita siapkan saja tas di situ. Tasnya itu berisi beberapa perlengkapan. Nah, ya, yang pertama, jangan terlalu berat tasnya, tapi juga jangan juga terlalu ringan. Jangan isi lemari dimasukin ke situ semua, nggak muat juga, gitu ya. Nah, yang pertama adalah pastikan tas tersebut kuat. Yang kedua, pastikan tas tersebut tahan air. Bukan berarti nanti habis ini Bapak Ibu sekalian pergi ke toko kemana mencari tas yang tahan air. Mudah kok membuatnya. Caranya gimana? Sebelum Anda masukkan barang-barang, masukkan dulu plastik sampah ke dalam tasnya. Gitu, ya. Lalu mulailah memasukkan tas-tas ini tersebut ke dalam tas tersebut. Yang pertama yang harus ada adalah alat penerangan. Kalau kita bicara penerangan, sekarang itu ada senter, gitu, yang pasti senternya macam-macam.
ada yang bentuknya begini, bentuknya begitu, modelnya begini, modelnya begitu. Tapi yang pasti jangan bawa obor ke dalamnya. Itu nggak usah. Ya, center aja cukup, jangan bawa obor ya ke dalam ya. Nah, jadi masukkan center. Namun center yang tersebut karena dia besar kemungkinan tidak dipakai dalam jangka waktu yang panjang, batu baterainya dikeluarkan. Batu baterainya dikeluarkan. Tidak tetap di dalam. Karena sifat dari batu baterai tersebut, kalau lama tidak dipakai, nanti batu baterainya akan rusak dan merusak senternya juga. Sehingga pada saat akan diperlukan, maka senter tersebut tidak berfungsi. Gitu ya. Jadi, itu yang pertama, alat penerangan. Lalu yang kedua yang perlu dimasukkan lagi ke dalamnya adalah masukkan bunyi-bunyian yang bisa memancing orang untuk mendengarkan Anda. Ya, yang pasti jangan bawa toa ke dalam. Ya, toa yang dimana tuh masuk ke dalam seperti itu ya. Yang enggak. Pengeras suara itu bisa apa saja. Ya, contoh yang paling banyak dan populer digunakan adalah fluid, sempritan itu loh, yang wit. Ya, taruh saja ke dalam, nggak apa-apa. Gitu ya. Letakkan di dalam, kalau bisa jangan satu, mungkin 2 atau 3, dan pilihlah yang bunyinya nyaring dan kuat. Yang kedua, yang di dalamnya. Lalu yang ketiga di dalamnya dimasukkan obat-obat sederhana, terutama, nah ini dia, terutama obat-obat yang mempunyai penyakit-penyakit khusus. Contoh, Anda masukkan Panadol, boleh. Anda masukkan apa lagi? Prokol ke dalam, boleh. Ada yang kasih vitamin, boleh. Tapi yang paling penting adalah yang pertama obat-obat penghilang rasa sakit. Gitu ya. Contohnya adalah kalau Anda punya anak kecil, jangan masukin tablet, masukin sirup. Contoh, ya, maaf ya kalau saya menyebutkan merek ya. Ini contoh ya. Mohon maaf nih, saya menyebutkan merek. Tempra. Gitu ya. Tapi untuk bapaknya jangan masukin tempra. Masukinlah paracetamol orang dewasa. Jadi jangan semuanya tablet. Nah, lalu kalau ada yang berpenyakit-penyakit khusus, contohnya adalah asma, obat asmanya pun harus dimasukkan ke dalam itu. Karena pada saat terjadi hirup pikuk dia nggak tahu lagi obat asma di mana, dan ingat kalau dia asma umpamanya dengan dia takut dan lain sebagainya, kaget dan lain sebagainya, belum lagi hirup pikuk, besar kemungkinan asmanya akan kambuh. Yang bisa kita andalkan adalah tas emergency tersebut. Ya, contoh obat lain. Contoh obat lain ya. Dia penderita diabetes. Umpamanya loh. Ya, masukkan juga obat-obat diabetes. Nah, itu yang dimaksud dengan obat-obat khusus. Kalau ada keperluan-keperluan khusus, itu harus ada di situ. Ya. Lalu masukkan juga alat-alat untuk contoh sederhana. Anda memerlukan sesuatu, contoh ya, untuk memotong sesuatu, untuk mengorek sesuatu, untuk apapun itu, tidak ada salahnya Anda memasukkan perlengkapan kalau zaman-zaman kita dulu ada si Mike Keva tuh, ya dia punya pisau lipatnya, yang ada perlengkapan, ada obeng-obengnya, segala macam, masukkan saja ke situ. Satu saat itu akan berfungsi, gitu loh. Ya. Nah itu, jadi itu adalah perlengkapan. Nah, setelah kita masukkan obat-obatan dan perlengkapan yang tadi itu semua segala macam, jangan lupa dimasukkan juga ke dalamnya makanan-makanan ringan, gitu ya, yang tahan lama. Contoh, ini disebut merek lagi, nggak apa-apa lah ya. Contohnya adalah Mari Regal. Ya. Saya nggak dibayar loh sama Mari Regal, apalagi biskuit Roma, enggak juga, enggak, gitu loh. Tapi itu contoh di mana itu dimasukkan. Jumlahnya jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Gitu ya. Nah, jadi masukkan itu ke dalam. Ya. Seperlunya saja,
Tidak usah satu toko beli borong lalu dimasukkan ke situ, atau Anda mau buat tasnya ini perlu tas makanan, ini tas nggak usah. Semuanya harus dalam satu tas. Jangan dibuat ada 2 atau 3 tas, karena akan merepotkan Anda nanti. Masukkan makanan-makanan ringan, lalu yang berikutnya isinya adalah Anda masukkan lagi ke dalamnya selain makanan ringan, air minum. Air minum ini jangan contoh air mineral yang 1,5 liter Anda masukkan ke dalamnya. Jangan. Lebih baik Anda masukkan contoh 5 botol yang kecil-kecil yang berapa mili gitu ya. Jadi taruh beberapa di situ. Jangan 1, taruh beberapa. Gitu ya. Seperlunya saja, jangan 2 terlalu banyak. Ya, karena itu diperlukan. Sangat-sangat diperlukan nanti di internet. Masukkan, tapi jangan botol yang besar, tapi botol yang kecil-kecil saja. Cuman jumlahnya jangan 1, tapi masukkan di situ ada beberapa. Lalu Anda masukkan lagi ke situ pakaian-pakaian yang ringan. Ngerti maksudnya yang ringan? Seperti jangan masukin jas. Gitu. Masukkanlah misalnya kaos oblong 1, masing-masing anak, kalau anak yang 2 ya, masukin ke situ 1, celananya 1, gitu kan ya. Taruh saja di situ. Masukkan di situ, biarkan saja di situ, gitu ya. Nah, itu Anda taruh sebagai jika contoh sederhana, ingat ya, kalau Anda terjebak dalam satu ruangan, umpamanya jangan sampai terjadi ya, kayak gempa tersebut, Anda nggak bisa ke kiri ke kanan, Anda terjebak di situ. Yang paling kita khawatirkan adalah selain runtuhnya gedung-gedung itu adalah bahaya hipotermi. Pada saat Anda basah pakaian Anda, lalu terkena angin udara, itu tanpa kita sadari itu Anda akan mengalami kedinginan yang luar biasa. Gitu loh. Nah, jadi pastikan ada pakaian yang kering di situ. Enggak usah juga semua jaket dimasukin ke situ, enggak usah juga selimut masukin segala macam, enggak usah. Kalau Anda masukkan selimut, masukkanlah 1 atau 2 yang tipis, yang sederhana, gitu loh ya. Karena ingat tas tersebut nggak boleh berat-berat banget, gitu loh, nggak boleh berat-berat banget. Nah, setelah Anda masukkan itu, lalu Anda masukkan lagi ke dalam tas tersebut hal-hal lain yang menurut Anda perlu. Tapi catatannya yang tadi, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Jadi Anda masukkan contoh yang lain adalah misalnya kalau Anda seperti beberapa dari kalau kayak Miss Indri segala macam, Anda berkacamata. Gitu ya. Anda masukkan saja cadangan dasar. Masukkan saja, taruh aja di situ. Ya. Apalagi kita nih kalau udah melihat sesuatu, apalagi tulisan yang kecil segala macam susah bagi kita. Nah, itu perlu karena mata kita perlu untuk melihat sesuatu itu dengan jelas. Gitu loh pada saat itu. Jadi masukkan itu caranya. Taruh aja. Lalu ini yang lain yang menurut Anda kalau nggak ada itu Anda susah untuk bergerak apa semua segala macam. Apakah sepatu boleh dimasukkan? Selama itu tidak mengganggu dan berat, masukin. Tapi kalau terlalu berat, nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, kalaupun Anda mau masukkan, lebih baik Anda masukkan kaos kaki ya ke dalamnya, nggak ada salahnya, gitu kan ya. Masukkan beberapa pasang dan lain-lain sebagainya. Nah, baru Anda bungkus kembali tas tersebut dengan plastik yang tadi yang sudah dimasukkan sebelumnya, lalu kita tutup, kita gantungkan saja di situ, letakkan saja. Nah, yang perlu kita lakukan setelah itu adalah mohon diperiksa secara berkala. Paham maksudnya diperiksa secara berkala? Dipastikan bahwa contoh kayak obat itu kan ada masa expired, gitu ya. Jangan lupa diganti kalau dia obatnya sudah expired. Ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa alat-alat perlengkapan pertolongan pertama yang sederhana. Anda bisa memasukkan contohnya pembalut, ya pembalut segitiga, lalu pembalut perekat, gitu ya. Mereknya
macam-macam, ada Hansaplast, ada Kexoplas, ya pokoknya ini untuk pertolongan pertama yang sederhana, gitu ya. Jika terjadi cedera-cedera yang ringan, Anda bisa menangani, gitu kan ya. Lalu pembalut elastis yang warna coklat tuh, pernah lihat nggak kalau orang terkilir, ada pembalut elastisnya, gitu kan ya. Nah, itu dimasukkan, perban-perban seperlunya saja dimasukkan ke dalam tas tersebut, lalu sama seperti tadi. Ini ditutup dengan plastik supaya tidak terkena air yang bisa merusak alat tersebut. Nah, setelah itu, setelah Anda letakkan di situ, kembali ke yang saya ingatkan lagi bahwa jangan lupa untuk menutup dia, memeriksa dia secara berkala, gitu ya, supaya pada saat terjadi sesuatu, nah bisa kita bisa segera menggunakannya jika terjadi sesuatu. Walaupun kita berharap jangan sampai kejadian ya, gitu loh. Nah, itu yang perlu Anda siapkan contohnya di tas emergency tersebut. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi yang tadi, apakah hal tersebut sudah ada di tempat kita, di rumah masing-masing umpamanya, gitu ya. Dan berbahagialah pada saat kan begini nih, kadang-kadang, aduh kalau saya masukin biskuit yang tadi, semua segala macam ya, ini gimana ya? Apakah nanti nggak busuk? Apakah nanti nggak expire? Selama dia tidak expire, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah. Kenapa demikian? Karena berarti nggak ada apa-apa. Kadang-kadang sayang dimasukin ini segala macam. Ya, ini kalau kita masukkan ini, waduh sayang amat, nggak usah disayang-sayang Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena pada saat dia tidak terpakai, itu adalah patokan bahwa aman berarti. Nah, kembali ke yang tadi, yang lingkungan tadi, seperti itu. Gitulah. Apakah di tempat kita sudah kita lakukan hal seperti itu? Nah ya, jadi hal gampang, hal kecil, tetapi sangat efektif jika terjadi sesuatu di lingkungan kita, gitu ya. Lalu contoh lain di rumah kita, umpamanya daerah tempat kita tinggal adalah daerah banjir. Pertanyaannya sederhana, apakah sudah kita siapkan yang namanya air bersih jika terjadi satu bencana? Ya, maksudnya cadangan, gitu. Di setiap rumah itu pasti ada yang namanya penampungan air. Ya, orang-orang bilang ada toren segala macam. Dan rata-rata saya perhatikan adalah mereka pakainya cuma satu. Nah, apakah kita punya cadangan lain yang jalurnya harus berbeda dengan jalur yang biasa kita pakai sehari-hari? Ini contoh sederhana, tapi itu bagi mereka-mereka yang tempat tinggalnya adalah tempat tinggal di mana lingkungannya sering terjadi banjir, gitu. Karena air bersih itu pada saat kebanjiran dan lain sebagainya itu sangat-sangat diperlukan pada saat terjadi sesuatu, gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu yang perlu kita lakukan, yang perlu kita inikan, dan jadi pertanyaan, apakah sudah kita lakukan di lingkungan kita? Kenapa demikian? Karena kita kembali ke yang pertama tadi. Jarang sekali terjadi kalau terjadi bencana, langsung direspon, langsung ini semua segala macam, itu perlu waktu. Tapi sementara menunggu bantuan dan lain sebagainya, ada yang kita lakukan, bisa kita lakukan banyak hal untuk mencegah atau mengurangi terjadinya keadaan-keadaan ataupun situasi-situasi yang buruk dalam bencana-bencana tersebut. Nah, itu yang kita masukkan dengan kita memitigasi bencana. Kita memeriksa potensi bahaya di lingkungan kita. Apakah sudah kita lakukan? Gitu loh. Nah, ini pertanyaannya nih. Ya, nah, jadi kalau sekarang tasnya itu ada ditambah lagi. Ada yang mencoba untuk memasukkan radio komunikasi ke dalam. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tapi masalahnya adalah ada satu nih. Kalau kita bicara komunikasi radio, semua segala macam,
harus tahu juga frekuensi-frekuensinya, harus hafal frekuensi-frekuensi mana. Karena kalau begitu kita nyalakan, kita nggak tahu juga kita mau kontak siapa. Karena itu kan ada channel dan lain-lain sebagainya. Tidak salah Anda memasukkan hal-hal ini. Itu yang dikategorikan dalam tas tersebut adalah hal-hal lain yang Anda perlu. Tapi ingat, jangan menyusahkan Anda, jangan memberatkan Anda. Nah, jadi itu yang kita maksud dengan di lingkungan kita harus melakukan yang disebut dengan mencari potensi-potensi bahaya dan mempersiapkan diri agar jika terjadi satu bencana, yang terjadi adalah kita bisa mengurangi risiko-risikonya, gitu ya. Jadi saya nggak bisa jelaskan satu persatu, gitu ya. Kalau banjir ngapain, kalau gempa ngapain, walaupun ya secara sekilas sih bisa, tapi untuk mendetail banget, ya tergantung dari Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi seperti itu saya kira. Jadi ingat bahwa keluarga, lingkungan sekarang ini menjadi ujung tombak. Dan ingat ya Bapak Ibu ya, untuk sekarang ada tambahan tuh untuk tasnya. Jangan lupa dimasukin masker. Gitu ya kan. Jadi karena dulu kita nggak ngajarin masukin masker, enggak. Sekarang masukin aja masker di dalam. Kalau orangnya ada berapa ya Anda nggak rugi juga, kita bisa satu kotak, taruh aja di situ. Apakah terpakai apa enggak ya itu urusan berikutnya. Gitu ya. Atau Anda bisa buat masker yang lain, taruh di situ dan lain-lain sebagainya. Dan oh ya satu lagi saya lupa, maaf. Mohon maaf saya lupa. Karena gini, di dalam tas tersebut juga harus Anda masukkan maaf buat yang Pak Bintang dan kawan-kawan lain nih. Gitu loh. Dimasukkan juga pembalut wanita. Gitu ya. Karena itu akan menjadi masalah yang enak nggak enak gitu pada saat kita tidak masukkan itu, jadi dimasukkan saja terpakai apa tidak terpakai seperti yang saya katakan tadi itu tidak masalah. Baik, saya kira sekilas seperti itu gitu ya. Jadi saya kembalikan dulu sementara ke Miss Indri-nya. Oke. Madam Mari silakan Indri. Ya, terima kasih Dr. David atas Oke. Terima kasih Dr. David atas penjelasannya ya. Iya. Cukup detail, saya merasa cukup detail ya, walaupun benar-benar sangat aplikatif, praktikal, dan akhirnya saya berpikir dan menulis, walaupun kemarin juga sudah mempersiapkan ya, cukup disiplin waktu di Palu, tapi pas di Jakarta enggak lagi. Karena sudah merasa aman kan? Risiko tidak terlalu besar gitu kan. Betul. Ketika sudah kembali ke alamnya, sudah santai lagi. Sudah santai lagi. Iya. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini ya tidak teledor, tidak santai lagi seperti saya, karena setiap daerah potensi bahayanya beda. Macam-macam. Betul. Nah, Miss Eva juga termasuk orang yang disiplin loh, Dr. David. Ya, saya pernah lihat perlengkapannya dia. Dia mah sangat prepare. Oke, nah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ada di sini ya, mungkin untuk pertanyaan lebih detailnya ya, tergantung assessment masing-masing dari lokasinya, mungkin ada potensi banjir atau silakan. Ataupun apa untuk detailnya mungkin bisa ditanyakan. Potensi daerah saya banjir, apa yang harus saya lakukan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain ya yang bisa kita bahas bareng-bareng nih, mumpung ada narasumbernya yang sudah berpengalaman ya, bertahun-tahun ya dari bencana ke bencana ya, juga jadi dokter dulu ya waktu muda ya, jadi dokter frontliner yang datang dari bencana ke bencana seperti itu. Oke, silahkan. Nanti untuk pertamanya 3 orang penanya dulu ya, boleh angkat tangan. Atau boleh di kolom chat ya, kalau malu misalnya. Boleh, silakan. Oke. Nah, saya mau tanya nih, sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya. Kalau misalnya risiko kita terjebak dalam satu ruang ya ketika gempa kan, untuk di Jakarta yang amat sangat padat, yang
kalau misalnya bangunan runtuh tuh kita udah nggak bisa pergi kemana-mana lagi kan ya, Iya. udah di situ aja seperti itu. Betul. Konteksnya Jakarta seperti itu. Lebih baik tasnya itu di kamar atau di pintu keluar atau yang paling strategis di mana ya, dokter? Ini kita bicaranya di mana nih? Di gedung atau di rumah? Jakarta. Konteks Jakarta di rumahan Di rumah. perumahan padat. Di perumahan ya. Padat. Oke. Yang paling baik adalah yang pertama, ruangan tempat kita sering berada. Okay. Otomatis kamar tidur. Gitu ya. Nah, di kamar tidurnya di mana? Jawabannya saya nggak bisa kasih tahu tuh di mana. Karena tergantung dari tiangnya tadi itu ada di mana. Tiangnya itu kalau di kamar tidur dia ada di mana gitu. Nah, disitulah ditaruh gitu ya, apakah dicantelkan gitu ya, tapi dalam kondisi yang kuat ya dicantelkannya gitu ya. Nah, kalau merasa kurang ini gitu ya, bisa juga ditambahin di tempat-tempat yang sering kita ngumpul. Jadi contohnya kalau kita ngumpul itu paling banyak di ruang tidur dan ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga juga ditaruh juga satu. Jadi tidak mutlak harus satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi memang nggak ada standarnya berapa, tapi yang standar adalah diletakkan di posisi yang konstruksinya paling kuat, seperti itu. Gitu loh. Nah, kalau di gedung-gedung sama, gitu loh. Kalau itu lebih banyak lagi, mungkin dalam satu ruangan yang besar tempat bekerja gitu ya, ya itu memang sama dicari itu yang tiangnya yang mana dan dicantelkan di situ. Mungkin di pojok sana ada satu, di pojok sini ada satu, gitu loh. Yang pasti jangan satu, tapi ditaruhlah beberapa. Nah, kalau di rumah kayaknya perhitungannya nggak perlu, tapi kalau di tempat bekerja perlu. Perlunya begini, satu tas tersebut setidak-tidaknya bisa mengcover 25 orang. Gitu. Tapi kalau di rumah nggak perlu. Memang ada apa satu rumah 25 orang apa? Nggak ada kali ya. Ramai sekali lah 25 orang satu rumah. Paling ya berapa ya? Mungkin yang pasti di bawah 10 lah ya. Gitu loh. Jadi di tempat strategis saja dan disesuaikan. Isinya silakan. Gitu loh. Ya. Demikian. Oke. Jadi nggak ada rumusnya harus di exit gitu ya. Tapi yang penting adalah intinya di tempat ruangan yang biasa kita sering berada ya, seperti iya, itu. Di tempat strategis yang selalu kita ada. Oke. Miss Eva, ada pertanyaan nggak? Miss Eva kan biasa orang detail dan penuh preparation gitu ya. Silahkan bertanya. Mari. Saya ini aja tadi Miss Indri, teman-teman dari BV ada yang angkat tangan tadi, tapi saya sekilas melihatnya. Tadi siapa ya? Tadi ada yang angkat tangan, saya ngelihatnya sekilas. Silakan teman dari BV. Teman-teman dari BV, kalau nggak salah Bu Setia Julianti ya, yang tadi angkat tangan, sempat angkat tangan. Oh, Momio. Teman BV lagi ya, Bu Momio. Ya, silakan. Boleh Bu Momio langsung bertanya. Selamat malam semuanya. Ini saya sambil menyimak, sambil apa namanya, sambil bongkar-bongkar tas emergency jadinya, screening lagi kan isinya apa aja. Wow. Karena sendiri saya sudah nyiapin, cuma kan kadang-kadang kan masih ada aja yang kurang kan, yang apa, karena saya juga latih ke anak-anak gitu loh, tentang sadar bencana ke mereka semua, apa yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya ada bencana datang, saya selalu kasih tahu ke anak-anak juga. Karena saya masih kecil-kecil sih, tapi saya sudah usahakan untuk bisa melatih mereka untuk ngerti soal itu. Nah, yang saya tanyakan nih, saya suka galau kalau milih ini nih, Dok. Ya, kan pakaian apa sih yang bahannya itu yang tepat untuk kita masukkan ke tas emergency itu, kayak misal kalau selimut kan tebal. Saya kemarin sempat beli yang namanya thermal blanket itu kan. Itu apakah memang cocok? Itu memang cocok nggak untuk kalau misal situasi seperti ini? Terus juga pakaian apa? Apakah kayak bahan-bahan seperti jeans itu direkomendasikan, atau ada rekomendasi bahan-bahan apa yang sebaiknya jadi pilihan? Karena kan kalau saya kan agak buta soal struktur bahan ya, yang cocok nih.
siapa tahu aja kita ternyata jeans ini nggak fleksibel nih kalau dipakai gitu kan, kalau Iya. pas lagi bencana. Itu aja sih dok yang pertanyaan saya. Makasih. Baik, ya langsung dijawab, Miss Indri atau? Oke, ya. Kemudian langsung nih yang kedua, Bu Setia Julianti, boleh silakan bertanya. Bu Setia Julianti. Halo, Mbak. Halo. Halo. Ya, silakan Ibu Julia. Ya, aku tadi udah di chat, takut di sini rame ada anak-anak. Kebaca nggak chat aku? Belum masuk. Aku mau nanya sih apa saja yang harus dia perhatikan saat bencana longsor terjadi, apalagi jika terjadinya malam hari ya. Belum lagi kita briefing anak-anak soal longsor. Iya. Oke. Ini soalnya kanan baik, kiri baik. di perumahan aku ada tebing. Dekat Oke. tebing, Oke. ngeri longsor. Oke ya. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan biar langsung 3. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita langsung jawab dulu ya, Dr. David. Yang pertama adalah jenis pakaian. Pak ya, Bintang yang paling... sepertinya Miss Indri. Pak Apa? Bintang ini angkat tangan, benar nggak ya? Pak Bintang. Oh, tadi angkat tangan ya. Oke. Pak Bintang Satria Fatir. Oke, silahkan. Maaf ya, itu nama anak saya. Ini Pertanyaannya langsung aja. Zoom anak saya masalahnya saya pakai. Nama saya Reno, tinggal di Reno. Bali. Oh, ya. Oke, ini kan kemarin itu ada isu yang potensi gempa sampai 9 skala Richter di selatan Indonesia gitu ya, selatan Jawa dan Bali gitu kan. Ya. Nah kita tuh sebenarnya orang di Bali pun itu sudah trauma dengan kejadian di Lombok karena kita terkena Iya, langsung gitu kan beberapa kali ada isu tsunami dan segala macem. Itu yang akhirnya membuat kita stres sendiri. Nah, secara psikologis untuk kita yang tinggal di daerah yang notabene kalau rumah saya dari Pantai Kuta itu jaraknya cuma 1 kilometer gitu kan. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk tidak membuat kita semakin... Kita pernah mengalami sebelumnya sampai yang tiap hari itu harus jaga-jaga, itu mobil sudah diisi barang semua lah ya. Karena isu tsunami itu udah tiap hari waktu kejadian di Lombok. Nah, ini ada 9 skala Richter lagi yang menjadi isu besar kemarin, yang lumayan panas juga, untuk membuat kita tidak depresi sendiri, termakan isu seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu supaya nggak stres sendiri juga? Itu aja sih. Oke, Pak Reno ya. Oke, Dr. David mau jawab yang pertanyaan mana dulu? Pertama tentang jenis pakaian, kemudian longsor malam-malam, dan ketiga isu jenis tsunami. pakaian dulu ya. Oke. Oke, jenis pakaian apa yang ideal buat anak? Yang pasti yang pertama pastikan bahwa berlengan panjang. Ya, berlengan panjang. Bahannya jangan diambil yang terlalu tebal, jangan juga yang terlalu tipis. Gitu ya. Nah, kalau pemilihan bahan celana juga seperti itu. Dan kaos kakinya jangan lupa. Ya, itu perlu ya. Jadi seperti itu. Ya, pokoknya yang pertama dia mutlak untuk berlengan panjang. Yang celananya pun sebaiknya yang panjang juga. Ya, kaos kakinya juga demikian, tapi dipakai pada saat diperlukan ya. Jadi kalau pada saat dia masih baik-baik saja, semua segala macam, pakaiannya kering dan lain sebagainya, itu nggak usah. Itu adalah digunakan hanya untuk mengganti pakaian yang basah. Jadi bukannya begitu kejadian kita ngumpet gitu ya, habis itu ganti baju, bukan, nggak seperti itu, gitu ya. Jadi digunakan pada saat ini basah nih, itu diganti, gitu ya. Lalu jangan yang ribet-ribet. Contoh apa namanya ya? Maaf, ini biasanya nggak ada maksud apa-apa nih ya. Yang beredar, lalu apalagi yang banyak tempelan-tempelan apa gitu kan, kadang-kadang Payet-payet.
Ya gitu. Jadi ambil yang polos-polos aja, jangan yang ada seperti itu. Karena nanti akan merepotkan. Gitu loh. Karena nanti akan merepotkan. Jadi pilihlah yang benar-benar polos dan berwarna cerah. Nah, kalau mau tahu yang berwarna cerah, biasanya kita menganjurkan yang warnanya orange. Gitu loh. Karena kadang-kadang dia orange itu dia begitu dia kena sinar, dia langsung kelihatan. Gitu loh. Ya, jadi memilih pakaiannya adalah yang seperti itu. Dan pastikan kalau dia anak yang punya alergi, nah ini dia nih, ya. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada loh anak yang alergi dengan katun. Gitu loh. Anak yang alergi dengan bahan-bahan tertentu. Nah, pastikan saja bahwa tidak alergi dengan bahan tersebut. Gitu. Karena ada pakaian-pakaian yang pada saat dia alergi itu akan sangat-sangat merepotkan sekali. Kalau itu sampai kita harus gunakan. Jadi yang pertama, pastikan berlengan dan celananya yang panjang. Yang kedua, pastikan bahwa warnanya itu warna yang ngejreng, gitu ya, yang mudah terlihat jadi warna-warna yang terang. Yang ketiga, pastikan bahwa bahannya itu adalah bahan yang kalau ada faktor alergi, jangan sampai memilih bahan yang orangnya alergi terhadap kain tersebut. Seperti itu saya kira-kira, Miss Indri. Yang pertama ya. Oke, jadi celana lengan panjang, celana juga lengan panjang, celana lengan celana panjang ya, berwarna cerah, ya kalau bisa orange biar pantulan sinarnya kelihatan gitu ya. Iya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan yang longsor malam-malam ini agak serem ya. Longsor malam-malam ada anak kecil, gimana membriefingnya dan menyelamatkan ya mungkin kalau emang itu terjadi seperti itu. Betul, ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sebaiknya jika kita ada jadi kan kita sudah melihat potensi bahaya. Tadi berarti itu udah tahu tuh berarti. Ada bukit, ada ini. Nah, satu lagi, coba nanti Ibu cari tahu riwayat sebelumnya. Jadi cari tahu dulu riwayat sebelumnya. Lalu coba dilihat masalah penghijauan di sana. Kuat apa enggak, baik apa enggak, dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu dulu yang dilihat. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di rumah kita. Di rumah kita itu, Ibu harus pasang alarm. Alarm yang ada, Bu. Ibu bisa cari di tempat-tempat yang, maaf ya, saya sebut merek lagi nih, sebut nama tempatnya gitu. Contohnya di e-hardware, ada gembok atau alarm yang begitu dia kena getaran, dia akan berbunyi. Gitu loh. Jadi itu yang perlu diletakkan, ditaruh di tempat-tempat yang di berbagai tempat di rumahnya, di tempat kita. Jadi ada alarmnya, gitu kan ya, yang dipasang. Jadi pada saat, karena kalau kita bicara longsor ya, tadi longsor ya? Iya, longsor. Ya. Nah, itu dia akan bergetar. Longsoran itu nggak ada yang bruk dia tiba-tiba, nggak ada. Dia pasti akan didahului dengan getaran dulu. Nah, getaran tersebut itu pasti kencang, gitu kan ya, dan menuju ke sana, lalu akan membunyikan alarm. Kalau bunyi alarm tersebut terjadi, kalau masih memungkinkan untuk melihat dan melongo keluar dan Anda terbangun, ya itu baik. Tapi jika tidak, sama. Bersembunyilah ataupun berlindunglah di tempat-tempat yang konstruksinya kuat. Jadi makanya tiang yang tadi itu sangat diperlukan. Ibu harus tahu tuh yang mana sih yang tiang, yang mana yang tembok gitu loh. Jadi itu harus Ibu dan keluarga berlindung di balik tiang tersebut. Nah, jadi
memang longsor malam-malam ini memang kadang-kadang orang lagi tidur gitu segala macam ya, emang nggak enak bener itu longsor malam-malam. Nah, lalu kalau memang tempat ibu adalah tempat yang memang sangat-sangat rawan dengan longsor, gitu ya. Nah, usahakan mendesain rumahnya bahwa kamar tidurnya tersebut, karena di situ yang paling sering kita ya, pastikan bahwa konstruksinya lebih kuat dari yang lain. Jangan pagarnya yang dikuatin, Bu, jangan. Gitu loh. Tapi khusus untuk itu aja, umpamanya loh. Saya juga nggak terlalu detail mengerti mengenai ini bangunan ya. Umpamanya besar tiangnya adalah 30 kali 20 cm. Mungkin Ibu boleh tetap ukurannya 30 kali 20 cm, tapi besi-besi di dalamnya yang biasanya mungkin mereka memakai besi yang kecil, sekarang khusus buat kamar tidur dikasih agak gede. Jadi memang rancangan di awal. Nah, yang repotnya adalah kalau kita sudah membeli rumah yang jadi. Nah, rumah jadi kan kalau kita ketrek-ketrek rumah lagi kan, itu kan agak sukar ya, Bu ya. Nah, kalau seperti itu, usahakan settingan tempat tidurnya yang dirubah. Jadi settingan tempat tidurnya, kita tidak berhadapan langsung dengan bukitnya. Gitu loh, tapi kita membelakangi bukitnya. Sehingga jika terjadi suatu, ya kita harapkan tidak terjadi ya, dia, ibu lebih akan terlindung oleh ininya tempat tidur tersebut. Gitu loh, jadi tidak langsung menghantam ke kitanya langsung jika terjadi longsoran tanah tersebut. Tapi ingat bahwa dia selalu dimulai dengan getaran. Jadi nggak pernah langsung gubrak gitu, nggak pernah. Dia pasti akan didahului oleh getaran dulu karena dia harus melepaskan tanahnya dulu dari rekatan-rekatan tanah yang lainnya, baru dia akan bergetar. Ya kayak gempa-gempa juga lah, alhamdulillah gitu ya. Kayak gempa-gempa juga, lalu nanti baru dia akan meluncur ke bawah. Gitu loh. Seperti itu saya kira. Lalu yang ketiga khawatir isu gempa ya? tsunami, khawatir isu gempa diikuti oleh tsunami karena 1 kilometer aja dari Pantai Kute rumahnya. Pantai Kute saya lupa tuh depannya ada apa ya Pak ya? Depannya kan ada ya, di depannya dia tuh pantai, terus depannya sana ada pulau atau ada apa ya? Mecah ombak. Ada Jadi kan ada ya kayak, kalau saya nggak salah. cuman itu di sekitaran dekat bandara. Jadi kalau Pantai Kute ke Seminyak itu betul-betul polos ke lautan lepas. Ke lautan lepas ya? Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama apa yang perlu dipelajari dulu Pak, saya kira dia akan jadi tsunami kalau gimana? Ada 3 hal. Yang pertama, gempa yang besar. Gitu loh, kan kategorinya kan kalau dia 5 sampai sekian itu ringan gitu ya. 6 sampai dengan 8 itu dikatakan sedang, 6 7 itu dikatakan sedang, 7 8 9 itu dikatakan berat, 9 ke atas dikatakan dia dahsyat. Nah, lalu berikutnya kalau gempanya sudah skala Richter tinggi, ya satu. Yang kedua, gempanya ada di mana? Gempanya ada di mana? Yang pertama, semakin dia jauh, nah itu dia tuh. Kalau Bapak kan Lombok, sebelahan ya Pak ya. Gitu loh. Kalau dia jauh, justru itu potensi tsunami-nya ataupun ombaknya itu akan menjadi lebih besar. Jadi kalau misalnya kita di pinggir pantai, gempanya sekitar 1-2 km di depan kita. Justru ombaknya itu kecil ke kitanya. Yang besar itu justru yang jauh tuh. Kalau kita ingat peristiwa Aceh dulu, ya, itu kan sampai ke Thailand sana, sampai kemana semua segalanya, dan ombaknya besar. Padahal kejadiannya di Aceh. Kenapa demikian? Karena jaraknya sangat jauh. Gitu loh, ya. Nah, lalu ciri-ciri berikutnya, apa yang perlu kita khawatirkan berikutnya adalah kalau terjadi gempa di kedangkalan. Paham maksudnya apa ya? Jadi dia dangkal. Contohnya terjadi hanya 5 km dari atas permukaan laut gitu ya. Atau cuma itu potensinya besar untuk dia menjadi tsunami gitu ya.
Nah, ciri-ciri yang paling sederhana kan tsunami itu selalu kalau kita bicara lautan, ya Pak ya, karena ada tsunami yang dia nggak didahului oleh gempa, gitu loh. Ada, tapi itu di tempat-tempat yang tertentu yang dibuat oleh manusia. Contoh bendungan, gitu ya. Nah itu, nah tapi itu kita nggak begitu khawatir. Nah lalu berikutnya Bapak kan sudah pasti sudah pernah dengar bahwa air tersebut akan surut terlebih dahulu kan Pak ya. Nah air tersebut akan surut terlebih dahulu, lalu barulah dia kembali naik. Nah pada saat naik tersebut memang nggak enaknya tsunami ini kecepatan dia yang paling kecil adalah 700 km per jam. Gitu ya. Wah, ya Pak. Kalau kita naik sepeda motor Pak, 110 aja, 80 aja udah kemana-mana ya Pak ya. Sekarang ini 700. Kecepatan pesawat rata-rata kalau dia udah tinggi itu rata-rata 800 km per jam. Berarti kan cepat sekali itu Pak ya. Nah, dan biasanya akan dia didahului kalau kita pernah ke bandara tuh, pernah dengar suara pesawat pada saat kita mau masuk pesawat tuh, dia kan berdengung dulu kan Pak ya. Wah, seperti itu, gitu loh. Nah, tapi ingat dia selalu didahului dengan air yang surut. Nah, ini yang dikatakan tadi kembali ke lingkungan tadi Pak, sebaiknya antara kita di lingkungan sudah mempunyai assembling point. Tempat berkumpul untuk siap-siap, bukan berarti kita mau itu bakal terjadi ya. Nah, jadi dikerahkan saja Pak lingkungan kita di sekeliling lingkungan gitu ya, untuk menentukan assembling point kita di mana nih jika terjadi gempa. Ya toh? Nah, tidak dianjurkan Pak yang Bapak bilang tadi, masukkan semua barang-barang udah. Percayalah Pak, begitu dia terjadi gempa dan air mulai surut, lalu kita mulai memasukkan barang-barang, itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan jika pada saat tsunami terjadi? Yang paling baik adalah berdiam diri di tempat. Jadi bukannya kabur. Jadi pada saat gempa itu ya, berdiam diri dulu di tempat, karena belum tentu tsunami. Belum tentu. Sehingga semua orang hiruk pikuk. Gitu. Memang ini tidak mudah, tidak mudah. Ya. Sedikit pengalaman waktu kita di Nias tersebut, kita tinggal pas di pinggir pantai. Pinggir pantainya itu hanya 10 meter dari tempat kita menginap. Kebetulan tempat kita menginap itu dari kayu. Begitu dia goyang, itu kayu, seremnya minta ampun, Pak. Ngegok. Kita berdua sama teman cuma di atas tempat tidur, gitu kan ya. Sambil ngeliatin ke kiri, ke kanan, karena kita nggak berani gerak. Gitu loh. Nah, itu gempa-gempa berikutnya tapi. Nah, kalau pada saat yang tsunami itu kita lagi ada di jalanan. Nah, lalu semua orang memang hiruk pikuk lari. Korbannya banyak, padahal tsunami-nya enggak. Gitu loh. Jadi jangan langsung buru-buru lari, enggak. Nah, jadi berdiam diri dulu di tempat, pastikan bahwa memang benar-benar akan terjadi potensi ini tsunami-nya, memang benar akan terjadi. Barulah kita melakukan tindakan. Tindakan apa yang perlu kita lakukan? Bapak jaraknya berapa, Pak? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilometer. 1 kilometer berarti berapa menit Pak nyampe di sana? Nggak sampai 5 menit. Nggak Ada sampai 4 blok, apalagi saat sepi sekarang gitu kan. Paling 5 menit nyampe di pantai. 5 menit nyampe di pantai ya. Nah, Yeah. apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Pada saat itu yang bisa kita lakukan adalah jika Bapak melihat krodit sekali di jalanan, tidak dianjurkan Bapak di jalanan. Korban tsunami yang di Aceh paling banyak ditemukan di jalanan dan yang paling sedikit adalah yang di dalam rumah. Di dalam rumah itu kita masih banyak yang menyelamatkan, Pak. Masih banyak yang kita selamatkan dari dalam rumah pada saat itu. Karena mereka tidak ikutan lari. Tetapi mereka mencari tempat tertinggi, gitu ya, di rumah tersebut. Lalu, ingat Pak, itu airnya adalah hantamannya kencang sekali. Jadi yang di jalanan pasti akan tersapu. Tidak dianjurkan Bapak untuk lari sekencang-kencangnya atau naik mobil ngebut-ngebutan karena kecepatan dari air tadi.
Yuk, mari kita lihat kecepatan kendaraan kita berapa kira-kira, Pak. Apakah kita bisa langsung menginjek gasnya dengan kecepatan 200 km per jam? Kayaknya nggak mungkin, Pak, ya. Apalagi pada saat hiruk-pikuk seperti itu, kan. Nah, jadi nggak akan bisa, percaya deh. Jadi yang paling baik adalah bukan kita pada saat jalanan tersebut terlihat orang hiruk-pikuk, lalu kita ikutan hiruk-pikuk di situ, tetapi pada saat itu adalah kita mencari tempat yang tertinggi. Kalaupun tidak ada, manfaatkan rumah Anda untuk mencari tempat tertinggi dan bertahan di situ. Jangan ikut-ikutan lari. Gitu loh. Itu justru yang paling banyak korbannya waktu itu adalah mereka-mereka yang di jalanan dan yang ikutan lari. Nah, lalu bagaimana caranya pemikiran kita nih? Nah, itu dia nih. Ya, kayaknya nih harus Miss Eva dengan Miss ini nih yang paling ngerti nih mengenai psikologinya. Ya, tapi yang pasti gini loh, jangan berpikir duluan tsunami gitu. Jangan berpikir duluan tsunami ini. Jangan berpikir seperti itu. Lebih baik berpikir seperti ini. Jadi pola pikirnya dirubah. Kalau tsunami saya begini, kalau enggak saya begini. Gitu. Lebih baik kita berpikirnya ke situ. Tapi kalau kita sudah berpikir tsunami duluan, percaya deh, enggak tsunami pun kita deg-degan terus itu. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi lebih baik karena dari setiap gempa yang terjadi di laut, di mana semua segala macam, itu kalau saya tidak lupa angkanya ya, itu sekitar 15%. Kalau saya nggak lupa angkanya ya, pada saat dia gempa di laut, dari semua yang terjadi tsunami tersebut, dan dari semua dibandingkan dengan gempa yang terjadi di laut, hanya sekitar 15,sekian% yang mengakibatkan tsunami. Jadi kecil juga, Pak. Bukannya semua gempa di laut langsung menimbulkan tsunami. Dan selalu memang karena enaknya kita ini dengan informasi yang sangat cepat sekarang ini ya, itu memang tingkat ketakutan kita pun jadi cepat juga gitu ya. Jadi dikabarkan langsung potensi tsunami. Nah, saya mau meluruskan sedikit mengenai potensi. Selama terjadi di laut, Pak, itu pasti bahasanya potensi tsunami. Pasti bahasanya, karena memang sudah protokoler di BNPB juga. Umumkan ke masyarakat supaya mereka aware bahwa setiap ini di laut kita harus waspada. Jadi umumkan ke masyarakat berpotensi tsunami. Memang seperti itu. Gitu, saya kira. Silakan tambahan nih dari Bu Eva dengan Ibu Indri. Ya, apalagi dokter sekarang lagi musim yang isu yang gempa megaras yang 9, ya. Ya. Iya. Tapi percayalah, Lombok dengan Bali itu karena mereka deketan, di tengah-tengahnya itu aman. Gitu. Selat Lombok ke Bali ya. Kenapa? Ada penghalangnya, gitu. Sama dengan Jakarta, ada keuntungannya itu Kepulauan Seribu tuh. Jadi kalau ada gempa di sana, dia terhalang dulu. Kepulauan Seribunya dulu yang selesai gitu. Iya. Gitu lah. Ya, saya kira seperti itu, Indri. Jadi sharing juga nih waktu itu sempat yang kena gempa susulan juga sih waktu di Palu dan kena gempa dangkal cuman jarak 5 km terus kedalamannya juga cuma 5 kilometer juga. Jadi padahal gempanya nggak gede, kurang dari 5, tapi itu karena di dalam gedung yang kaca di lantai 2 itu seperti ada helikopter. Bunyinya kencang banget, terus goyangan dari gedung itu seperti ada helikopter di jendela gitu. Ya, orang-orang panik. Orang-orang panik karena kan yang sebelumnya kan yang orang penduduk sana kan udah punya pengalaman kena gempanya ya. Kalau saya kan waktu itu baru datang, jadi saya nggak panik. Oh, orang-orang pada panik karena nggak ada rekaman di otak saya. Tapi ya setelah beberapa kali kena susulan ya emang jadi terconditioning juga sih. Jadi kita harus menguasai pikiran kita. Terconditioning orang-orang. Tapi kan kita perlu lihat potensi juga kan, nggak ketika kita bisa sadar, pause dulu, jeda. Oke, apa yang perlu dilakukan nih? Oke, kita nggak lari, kita
dulu seperti itu. Ya, jadi memang kalau udah terconditioning akhirnya jadi itu dia. Nah, jadi kita perlu kontrol pikiran kita, pause aja dulu. Karena belum tentu bahaya gitu ya. Belum tentu bahaya. Karena kalau rame-rame di tangga turun, wah, Aduh, bahaya. itu lebih bahaya Bahaya. daripada gempanya. Betul, 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 betul. Ya, kayak gitu. Miss Eva, mungkin ada tambahan? Tambahan pertanyaan, kalau dari saya bagian menampung pertanyaan yang Oh, masuk iya. Gimana? pribadi ya. Jadi Dr. David, Miss Indri ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika terjadi gempa atau kebakaran, tapi saya dalam posisi gedung lantai 5, secara praktis apa yang harus saya lakukan? Itu katanya. Ya, Gempa dan kebakaran, oke. Lalu yang kedua, ini tempatnya kebetulan ibu ini tinggalnya di Malang, di Jatim itu, Malang Jatim, belum pernah ada bencana. Nah, apakah saya harus mempersiapkan semua ini? Itu dia, silakan Dr. David. Aduh, kayaknya kita harus pindah ke Jatim ini ya. Iya. Tenang ya, udah indah. Nggak mungkin. Adem pula. Udah aman. Baik. Apa yang kita lakukan berarti ada 2 hal. Yang pertama adalah gempa dan kebakaran gedung ya. Lantai 5. Oke. Pada saat terjadi gempa, ya, ini kita bicara gempa dulu di lantai 5 ya, di lantai 5. Yang pertama, yang bisa Anda lakukan adalah merapatlah ke konstruksi yang kuat. Yang tadi, konstruksi yang kuat itu, pada saat kita bekerja, nggak salah juga kita bertanya ke bagian engineering atau ke siapa, ini tembok ini tiangnya yang mana sih Pak? Gitu. Hanya buat kita aja, biar kita tahu, oh di sini, gitu. Udah. Gitu ya. Nah, tidak ada salahnya kita mengusulkan kepada manajemen buildingnya untuk menyiapkan yang tadi, tas-tas emergensi. Gitu ya. Nah, pada saat terjadi gempa, merapatlah ke bagian konstruksi yang kuat. Gitu ya. Ada yang bilang di bawah kolong meja, ada yang bisa, silakan. Tetapi yang paling tepat adalah di konstruksi yang paling kuat. Sambil Anda celingak kiri kanan, melihat apakah ada benda yang jatuh, segala macam, apalagi gantungan-gantungan, itu ya, mungkin lukisan dan lain-lain sebagainya. Jadi mata kita celingak-celinguk aja pada saat gempa tersebut. Jangan melakukan aktivitas apapun. Gitu ya. Nah, gempa perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang sampai berjam-jam. Itu teman-teman harus tanamkan dalam benaknya, bahwa ini hanya berlangsung sekitar berapa detik atau katakanlah 1-2 menit. Walaupun 2 menit kalau terjadi gempa beneran tidak berhenti, gitu ya, itu memang menghancurkan. Salah satu yang menghancurkan di gempa adalah durasi waktunya panjang. Nah itu. Ya, jadi pada saat kita merapat ke tembok, tunggu saja sebentar. Dan jangan berusaha menyelamatkan kawan yang lain. Nah ini kadang-kadang dia lupa. Kalau Anda mau menyelamatkan, boleh-boleh saja, tapi pakai suara aja, suara. Jangan Anda bergerak untuk menyelamatkan kawan yang lain. Filosofinya adalah, kalaupun dia tertimpa sesuatu, jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai Anda pun ikut tertimpa, karena nanti nggak ada yang nolong. Jadi tunggu sampai gempanya selesai, merapat ke konstruksi yang kuat, sampai gempanya, goyangannya itu berhenti. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, sedapat mungkin Anda lihat situasi di luar. Situasi di luar, gitu ya, seperti apa, gitu ya. Contoh misalnya pada saat Anda ke jendela, tiba-tiba ada yang Anda melihat posisi Anda itu udah aneh. Maksudnya gini, saya kerja di gedung A. Saya kalau lagi duduk nih, berhadapan dengan gedung yang sana, tulisannya adalah B. Tiba-tiba pada saat saya ngomong keluar, loh, kok saya tiba-tiba berhadapannya dengan D ya, bukan B lagi ya. Nah, ada 2 pertanyaan di benak Anda. Gedung Anda yang ambles ataupun miring ataupun bergeser, atau gedungnya dia yang bergeser.
atau dua-duanya bergeser. Nah, itu ya. Di sini Anda ada di posisi yang menguntungkan karena Anda ada di konstruksi yang sangat kuat. Berarti aman tuh. Yang ketiga yang Anda lakukan adalah usahakan meraih tas-tas emergensi tersebut. Gitu ya. Dan minta ke semua orang untuk tidak bergerak di posisinya. Paham maksudnya ya? Jadi jangan ke sini, ini kuat nih, jangan. Mereka yang selamat pada saat itu berarti mereka ada di dudukan yang kuat. Udah paling bagus dia di situ berarti. Jadi jangan ngumpul gitu. Jangan. Nah, setelah Anda membawa emergency kit Anda, keluarkan apa yang diperlukan. Kalau dia gelap, keluarkan lampunya, gitu ya, semua segala macam, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu fluidnya Anda gantungkan di leher Anda, gitu kan ya. Berusaha untuk membunyikannya bahwa ini bunyi, oke, sip, gitu ya. Oh ya, untuk fluid ini panggilan yang menyatakan bahwa Anda adalah dalam keadaan emergensi adalah Anda tiup satu kali, lalu tiup panjang. Satu kali tiup panjang. Jadi kira-kira kalau saya bunyikan begini. Tit, 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 tit. Gitu ya. Itu adalah satu kode di mana Anda butuh bantuan. Gitu ya. Jadi, tapi kalaupun Anda panik semua segala macam, mau wiu ya nggak apa-apa lah. Yang penting orang tahu bahwa Anda di situ gitu loh. Tapi kalaupun bisa Anda lakukan tit, tiut, tit, nah itu lebih baik ya. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Nah, setelah itu jangan ngumpulin orang dulu ya, jangan ngumpulkan orang. Di pelajaran sebelumnya Anda waktu masuk ke gedung itu kan sudah kita minta untuk mencari tahu mana konstruksi yang kuat. Lalu bergeraklah konstruksi-konstruksi tersebut dan berusaha untuk mencari akses keluar. Akses keluar ya, jangan lewat lift. Jangan melewati lift. Nah, paling baik Anda melewati tangga. Namun, perlu saya beritahukan bahwa dalam satu gedung, tangga itu bukan bagian dari konstruksi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau bangunan itu kan dibangun tiang. Perhatiin nggak, Bapak Ibu sekalian, bahwa tiang itu dibangun, setelah dibangun, bangunan dibangun, baru nanti tangganya kan belakangan kan dibuat. Nah, karena memang dia bukan bagian dari konstruksi. Jadi kesimpulannya adalah tangga tersebut nggak kuat karena bukan bagian dari konstruksi. Jadi apa yang Anda lakukan pada saat itu? Anda tidak boleh turun rame-rame. Nah gitu loh. Paham maksudnya tidak boleh turun rame-rame dari tangga? Karena udah ketahuan bahwa konstruksi tangga tersebut itu nggak kuat. Kalau ada orang lari-lari menuju ke sana, Anda hindarin. Jangan ikutan lari, buat nanti bahaya, itu membahayakan. Apalagi ingat, tangga bukan bagian dari konstruksi. Lalu Anda, pada saat Anda menemukan tangga, turunlah lewat tangga. Di setiap building harusnya dia punya yang namanya emergency lamp. Lampu emergency. Tapi kalau dia tidak punya, itulah fungsi dari alat penerangan yang kita punya tadi. Ya, nah. Lalu Anda teriakkan ke kawan-kawan Anda yang lain kalau Anda mau menyelamatkan, tapi dengan cara Anda berteriak, nanti saya cari jalan. Kalau Anda mendengar fluid ini 2 kali, Anda ikutin arah suara. Paham nggak maksudnya? Satu persatu, bukan seluruhnya. Nah, Anda instruksikan aja begitu kepada orang-orang yang di sekitar itu. Tapi jangan berkumpul, itu dia. Nah, lalu berusaha Anda mencari jalan karena fluid ada di Anda, center juga ada di Anda. Lalu coba menuruni tangga, perlahan Anda mepet ke sebelah temboknya. Perlahan satu persatu anak tangga Anda cobain dulu. Jangan langsung lari. Di permukaannya terlihat mulus. Kita nggak tahu apakah tembok itu masih nempel nggak di tembok. Ya, nggak tahunya enggak, itu akan membahayakan. Nah, setelah turun, itu kan dia kan, Anda turun berarti kan Anda masuk ke lantai 4. Di setiap lantai kalau di building itu ada yang namanya emergency door. Ya.
dia tidak ada kuncinya, tapi didorong saja dia begitu. Hanya didorong, ya kalau kita pernah masuk ke building, gitu kan ya, kalau kita mau masuk ke tangga, kita dorong-dorong, pintunya nggak bisa. Tapi kalau kita dari tangga, dari balik temboknya kita dorong, itu bisa. Karena memang itu disetting untuk satu arah membukanya. Bukan bisa dibuka dua arah. Anda dorong, tapi ingat, pada saat Anda mendorong, jangan lakukan paksaan. Bisa jadi pintu tersebut menyangga bagian yang akan runtuh umpamanya. Jadi dorong perlahan, begitu dia bukaannya mulus, nah boleh deh Anda keluar lagi. Tapi kalau dia mulai kerak, jangan dipaksain. Anda turun lagi ke lantai 3. Turun lagi ke lantai 3, lalu Anda lihat di situ. Buka lagi emergency door-nya, sama modelnya seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda mau berkelompok, berarti setelah satu lantai, Anda teriak, peluit Anda bunyikan 2 kali supaya yang lainnya mengikuti Anda. Terus sampai di lantai berikutnya, lalu sampai Anda ketemu benar-benar yang namanya tempat keluar. Dan kalau umpamanya ada pintu yang Anda akan masukin, dia sudah terbuka sedikit, usahakan Anda masuk ataupun keluar dari yang sedikit itu. Jangan dipaksain lagi untuk dibuka. Karena kita nggak tahu, siapa tahu itu adalah menjadi penahan untuk gedung yang ada, untuk tembok-tembok yang ada, semua segala macam. Karena konstruksinya kan sudah berubah itu pada saat gempa. Nah, peluit Anda tetap Anda bunyikan, supaya yang lain bisa mengikuti, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi yang pertama yang Anda lakukan adalah, kalau Anda di lantai 5, di atas, pada saat terjadi gempa, Anda merapat ke konstruksi yang kuat. Yang kedua, jangan minta untuk teman-teman Anda untuk berkumpul, tapi diam di tempat. Raih tas emergensinya, keluarkan apa yang Anda perlukan, lalu lihat keluar, gitu ya, lihat keluar. Anda harus berhati-hati kalau yang Anda lihat itu sudah terjadi perubahan, gitu loh. Ya. Nah, lalu berusaha untuk mencari akses keluar dengan cara yang seperti tadi. Jangan pernah memaksa apapun. Contoh pintu Anda paksa untuk buka. Jangan pernah memaksa. Biarkan dia seperti itu. Cari tempat keluar lain yang bisa memastikan Anda keluar dari tempat itu. Dan peluit Anda tetap dibunyikan supaya orang lain bisa mengikuti. Dan kalau ada orang di luar, orang tersebut bisa memandu Anda kemana Anda harus pergi. Jadi seperti itu. Bisa kira-kira? Nah, itu kan tadi gempa. Oh ya, yang kebakaran dok, mau mengingatkan aja mungkin. Kalau kebakaran, apa yang harus dilakukan? Ingat, kita harus tahu bahwa kebakaran tersebut yang mematikan bukan apinya. Nah ini dia nih. Banyak orang berpikir yang ditakutin adalah apinya. Oke deh, ini kan Miss Eva dengan Miss Ingrid ini kan psikolog. Saya mau tanya nih, kalau ada jari begini, lalu ada bara api, kita mau taruh begini, kira-kira orangnya tetap di situ apa narik tangannya? Pasti ditarik kan tangannya. Kalau ada bara api nih di sini nih, pasti dia akan tarik, gitu ya. Kesimpulannya adalah apinya itu begitu orang kena panas saja, orang sudah menyingkir. Makanya kenapa mereka yang meninggal dalam satu musibah kebakaran dan lain sebagainya itu bukan karena apinya, tetapi ini dia. Yang paling bahaya dalam kebakaran itu adalah asapnya. Asapnya itu mengandung CO bla 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 bla. Singkat cerita beracun. Yang bisa membuat orang menjadi tidak sadar. Pada saat dia menghirup terlalu banyak asap, barulah dia tidak sadar. Disitulah setelah dia tidak sadar, api melalap. Jadi bukan api langsung melalap ke orangnya. Bukan berarti hal itu tidak pernah terjadi, tapi itu sangat jarang terjadi. Yang paling banyak adalah dia terlalap api karena dia sudah tidak sadar. Jadi dengan mudahnya api membakar tubuhnya. Itu dulu yang perlu dicari yang pertama. Jadi jangan dikhawatirkan apinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika terjadi kebakaran, di lantai 5 ya, tetap di lantai 5. Ya.
Kebakarannya kita nggak tahu ada di mana. Yang pasti alarm berbunyi, ini kebakaran. Gitu ya. Yang perlu dicari tahu, posisi terbakarnya di mana. Di bawah kita, contoh lantai 3, lantai 4, lantai 1. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Atau di atas. Yang paling mudah adalah, yang ketiga bisa terjadi ya di lantai 5-nya. Gitu kan ya. Kalau dia terjadi di bawah, Anda lari ke atas. Kalau dia terjadi di atas, Anda lari ke bawah. Nah, itu. Kalau terjadinya di lantai Anda, ya, usahakan ke bawah. Ingat, setiap terjadi apapun dalam building, dalam gedung seperti itu, jangan gunakan lift. Tetap menggunakan tangga emergensi ataupun tangga yang ada pada saat itu. Tidak dianjurkan untuk memakai lift. Nanti Anda bisa kejebak di lift. Liftnya mati, karena listriknya mungkin mati, ya karena gempa juga bisa membuat putusnya kabel-kabel yang mengarah ke liftnya, semua segala macam. Nah, itu membahayakan Anda kejebak di lift, malah repot urusannya. Jadi selalu tangga. Nah, lalu kalau dia di lantai 5, Anda turun. Kalau dia di lantai 6, Anda turun. Kalau dia di lantai 4 atau di lantai 3, Anda naik. Anda naik sedapat mungkin ke yang paling top kalau Anda naik. Di tempat naik itu kalau building-building yang sudah benar-benar ada sertifikasinya, mereka punya alat untuk menurunkan kita dari atas. Tetapi di sisi gedung yang berbeda. Jadi maksudnya kalau dia kebakarannya di sisi timur, maka kita akan diturunkan di sisi barat. Kalau di sisi barat, di timur. Demikian sebaliknya. Kalau semuanya seperti itu, Anda cenderung aman karena pandeminya, karena Anda ada di atas, gitu loh. Ya, nanti biasanya akan dilakukan penyelamatan dari atas lagi, gitu, yang dengan menggunakan alat tentunya, apakah helikopter dan lain sebagainya. Nah, di dalam building, jika ada terjadi kebakaran, ingat jangan memecahkan sesuatu, kaca maksudnya. Kadang-kadang kan orang lihat, lalu lagi semarak nih, ini banyak, lalu Anda memecahkan kaca seperti di film-film. Tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena begini. Ilmu api, kenapa dia bisa semakin banyak apinya, semakin meriah apinya itu? Jawabannya adalah karena ada api yang kecil tersebut, dia bersatu dengan oksigen. Pada saat api bersatu dengan oksigen, yang terjadi adalah apinya akan semakin besar, akan semakin semarak. Nah, pada saat jendela-jendela semua kaca tersebut tertutup, berarti di dalam tersebut kurang akan oksigen. Itu baik. Itu baik. Nah, tapi begitu kita pecahkan, maka oksigen akan masuk, mengakibatkan apinya akan semakin besar. Jadi dilarang memecah-mecah-mecahkan. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya, setelah Anda tidak memecahkan semua segala macam, sama. Anda kembali lagi meraih tas-tas emergensi yang tadi itu. Ya, ambil apa yang Anda perlukan dari tempat tersebut. Jangan lupa fluidnya pun ditempelin, semua segala macam, sama kasih bunyi-bunyian, gitu ya, untuk memberitahu bahwa Anda ada di posisi tersebut. Nah, kalaupun Anda terlalu banyak asap, itu harus Anda hindarin. Cara menghindarinya ya menghindar seperti biasa, baju Anda, sapu tangan atau semua segala macam, Anda tutupkan ke mulut Anda. Tapi pada saat Anda menutupkan ke mulut Anda, usahakan untuk membasahi terlebih dulu kain sapu tangan atau apapun yang Anda perlukan untuk menutupin jalan nafas Anda, hidung dan mulut ini. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena di situ kita membantu untuk menutup pori-pori kain tersebut dengan butir-butir air tersebut. Sehingga oksigen pun itu akan kecil di situ. Gitu ya, sehingga kalaupun ada asap apa semua segala macam api yang akan menuju ke situ, dia nggak mau. Kenapa? Karena oksigennya kecil di situ. Nah, tapi yang paling penting adalah pori-pori tersebut ditutup oleh butir-butir air tersebut, sehingga Anda masih bisa bernapas lebih leluasa, walaupun nggak enak juga loh sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu apa yang harus dilakukan. Nah, tidak usah pikirkan airnya harus air keran. Kalau Anda lihat ada air minum di situ,
Anda tuangkan aja ke kain, lalu Anda tutupin sambil Anda berjalan. Nah, pada saat Anda berjalan, setiap Anda mau turun, kalau ada pintu, jangan langsung dibuka. Itu yang saya katakan tadi. Ingat, kadang-kadang api tersebut ada di balik pintunya. Berarti di balik pintu tersebut itu banyak sekali oksigen. Begitu Anda buka, oksigennya akan masuk, apinya pun akan menyembur ke Anda. Jadi yang benar adalah, begitu Anda sampai di lantai 4 umpamanya, Anda melihat emergency exit-nya, Anda pegang dulu. Kalau dia tidak panas, boleh Anda buka, tapi Anda jangan ngelongok. Anda buka perlahan, tapi Anda tetap di balik pintu. Jangan kepalanya dilongolin. Gitu ya. Anda ada di balik pintu. Buka perlahan. Nah, jika ada sambaran api, Anda bisa mendorong kembali. Gitu loh. Karena di situ ternyata lantai 4-nya juga kebakar. Lalu coba ke lantai-lantai berikutnya dan lain sebagainya. Tetap Anda harus memegang terlebih dahulu pintu-pintu yang ada sebelum Anda membuka. Kalau panas, jangan dibuka, karena berarti ada proses di situ. Yang kedua, yang paling mudah bagi Anda adalah Anda lihat antara batas dari pintu dengan ubin. Itu kan ada selang. Ya, Anda lihat, biasanya itu ada asap yang akan keluar dari situ. Ya. Kalau dia keluar dari situ, itu aman. Kalau dia keluar, asapnya masuk ke tangga darurat gitu ya, ke koridor tangga darurat, asapnya masuk perlahan gitu, itu lebih baik dibandingkan kalau ada asap yang begini nih. Dia keluar, terus masuk. Dia keluar, terus masuk. Nah, itu yang gawat. Ya, itu yang saya katakan tadi, begitu pintunya Anda buka, Anda akan tersembur. Wush! Gitu. Jadi ada tuh yang begitu tuh, asapnya. Keluar, masuk. Itu jangan. Ya. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Gitu loh. Sampai Anda yakin bahwa Anda ada di lantai yang paling dasar dan Anda bisa keluar secepatnya. Gitu ya. Saya kira demikian saya, Pak. Oke ya. Bayanginnya kayak di film-filmnya, Dok ya. Waktu dijelasin ada visualisasi kayak di film itu. Tapi apa yang apa? Jadi yang aman itu yang asapnya satu arah masuk gitu ya, Dok ya. Bukan yang keluar masuk. Yang aman itu yang asapnya yang aman, pintunya itu yang asapnya keluar searah gitu ya. Ya, keluar aja dia gitu. Keluar searah, bukan yang Iya. ke arah kita berarti tuh ya. Iya, ke arah berarti kita. asapnya Itu ke arah kita ya. Tekanan dia. Tapi kalau dia keluar masuk berarti ada tekanan. Tekanan cukup tinggi itu. Gitu. Oke, ya malah kalau yang nggak stabil keluar masuk berarti itu ada tekanan ya. Nah, tekanan cukup tinggi. Oke, ya udah saya ingetin sih, Dok. Tapi kalau misalnya aktualnya nggak tahu bakalan berpikir. Karena kayaknya kalau nggak latihan beneran nggak berfungsi gitu. Maksudnya kita harus ada latihannya kayaknya ya, biar otot-ototnya juga ada memorinya gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih pertanyaan dokter kayak belum dijawab nih. Di tempat saya di Malang yang Jawa Timur belum ada bencana nih. Saya baca yang lengkapnya selama 30 tahun tidak ada bencana alam seperti banjir, gempa ataupun tanah longsor, dan menurut sejarah orang tua saya yang tinggal udah lama di sana juga tidak ada tuh selama yang dulu-dulunya. Apakah kekhawatiran tentang bencana ini tetap kami persiapkan seperti itu, Dok? Tapi kalau Malang kan dekat Gunung Semeru ya, kan vulkan. Nah, baru saya mau sampaikan. Ya, silakan, Dok. Itu yang kita katakan tadi. Kalau kita mau bertanya mengenai persiapan, saya kira nggak ada ruginya. Kenapa demikian? Karena mudah kan, hanya mempersiapkan satu tas, gitu kan ya. Lalu isinya yang tadi itu nggak ada ruginya untuk kita siapkan, gitu loh. Dan menurut sejarahnya juga Semeru itu luar biasa loh, gitu loh. Itu kan salah satu gunung tertinggi di kita kali ya, di Jawa ya. Nah jadi di Jawa. Nah jadi perlu saya kira, karena kita ada di daerah yang sebenarnya ada ancaman juga. Jadi tidak ada salahnya kita untuk melakukan persiapan gitu loh.
Jadi bukan siap-siap, tapi melakukan persiapan. Demikian, Miss Indri. Iya, ya. Ya, Miss Eva ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya ditutup aja ya kali ya, nggak ada sesi pertanyaan lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi mungkin closing statement kali Miss Indri untuk pesan buat kita biar wrap up semua, untuk merap up semua informasinya. Ini informasinya daging semua nih kalau versi para mama bisa daging semua. Tapi kan pack banget nih. Nah, jadi Dr. David kira-kira closing statement-nya untuk kita kira-kira poinnya apa aja? Baik. Saya kira menjadi keluarga peduli bencana itu adalah hal yang luar biasa. Ya. Takut dengan bencana itu tidak ada gunanya, gitu ya. Tapi cuek dengan bencana itu akan menjadi malapetaka. Seperti itu saya kira. Iya. Kalau saya mengingat dari statement Pak Dr. David tadi ya, bahwa Indonesia harus belajar living with the disaster ya. Karena kan bencana yang nggak ada di negara kita sepertinya cuma badai salju aja ya. Kecuali di gunung di Kartens, puncak Kartens ya, harus ke Kartens kayak gitu ya. Jadi walaupun kita adem ayem sepertinya adem ayem, tapi kita tetap harus tetap tanggap dan persiapan dengan yang mungkin tidak diprediksi karena namanya bencana. Itu ada suatu kejadian luar biasa yang di luar jangkauan kita untuk menanggungnya dan mendadak dan tidak direncanakan. Iya. Seperti itu, Miss Eva. Iya. Siap. Oke, terima kasih banyak Dr. David untuk ilmunya, pastinya banyak hal yang bisa didapat. Kalau pakai istilah ibu-ibu kembali, ini isinya materinya daging semua. Nanti habis ini gembas kita ya, bikin bakso daging habis ini ya. Oke, seperti biasa untuk ucapan terima kasih kita, untuk apresiasi kita ke Dr. David, mari dibuka kameranya, videonya dibuka, acungkan jempol dan kita sampaikan ucapan terima kasih kita lewat jempol kita. Yeay. Dr. David, silakan dibuka videonya Bapak Ibu, sekaligus akan menutup sesi kita hari ini. Jempolnya boleh goyang ke kiri, goyang ke kanan, standar lah. Oke, terima kasih Dr. David. Kita akan foto bersama. Silakan dibuka semua videonya Bapak Ibu. Seperti biasa, ini saya yang mandu, Miss Sabria, videonya. Foto bersamanya saya yang mandu ya. Oke, ya saya yang mandu seperti ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu siap-siap, saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Nanti senyum ke kamera ya, tapi agak lama senyumnya karena bisa jadi ada jeda dari kalimat terakhir saya ya. Terutama untuk yang di pojok, yang di Bali, yang jauh-jauh kayaknya ini ada yang dari, sepertinya yang paling jauh mungkin Bali, Makassar ada beberapa sepertinya ya. Jadi siap-siap, oke. 1, 2, 3, senyum manis. Oke, tahan dulu. Seperti biasa sambil menunggu saya mengcopy fotonya dan Miss Sabria juga mengcopy fotonya. Jangan lupa, biasanya Bincang Jumat ada setiap 2 minggu sekali, tapi kali ini pertemuan berikutnya kita adakan minggu depan. Dan kebetulan topiknya tentang brain gene. Kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah brain gene, salah satunya adalah yang kita pakai di rumah Aruna juga. Jadi mari hadir dan daftar ya, itu minggu depan, jadi bukan 2 minggu lagi. Oke, sekali lagi ya fotonya ya. Sekali lagi. Miss Sabria dapat tadi? Sempat dapat? Mungkin ada delay ke Miss Sabrianya. Oke, lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar, tahan. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, biasa saya sambil ngopi foto, saya iklan. Jangan lupa yang catatannya, yang resumenya mau diupload ke Instagram kita, seperti biasa, silakan diupload, tag kita, mention kita, lalu nanti ada gift kecil berupa kesempatan untuk ikut workshop kita, free 1 kali 1 sesi ya. Oke, Miss Indri, closing kita, siap? Iya. Oke, terima kasih banyak Dr. David sekali lagi. Miss Indri silakan closing. Iya, ini ada kemiripan nggak sama
Dr. David sama Miss Eva. Ya, bukan. Dibahasnya bagian lain. Ya, saudara-saudara sudah pada tahu kan? Saya sudah gembar-gembor kan? Saya bawa abang saya sendiri, makanya saya bilang, ayo ikut, gitu ya. Yang nggak ikut siap-siap batakan saya keluar. Oke, silakan di situ. Akhirnya lama-kelamaan udah kelihatan miripnya waktu awal-awal enggak. Oke, terima kasih Dr. David atas kesediaannya sudah berbagi ilmu ya, dan bisa langsung diterapkan, praktis langsung bisa diterapkan. Jadi kita jadi tambah detail, tambah siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan tersebut ya, bencana ya. Dan jangan lupa ibu-ibu untuk tambahkan di emergency kits-nya masker dan hand sanitizer. Oke, Miss Eva, terima kasih ibu-ibu semuanya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu, anak-anak. Selamat beristirahat. Selamat malam, Miss. Selamat beristirahat.